Foodies, baksonya full isi daging. Terus ada potongan uratnya juga tuh, banyak banget dan kelihatan menggoda abis ya pas disajiin. Yes, ini dia bakso awan Kingkit. Oke nih Budis. Nih Ini lihat. dia nih bakso yang yang kita tunggu-tunggu. sempat viral. Ya, bakso apa dok? Bakso Bakso awan. Nah, Ini harganya murah banget. berapa Ki? Rp10.000 Budis. Wow. Lokasinya emang masuk gang kecil, tapi jangan salah Foodies, ketenarannya udah membahana loh. Ukuran baksonya gede karena isi daging cicangnya tuh full banget di dalam. Ada juga bakso isi telur yang beneran satu telur ayam utuh gitu tuh Foodies. Nah kalau mau dijadiin satu porsi sama urat potong itu sabi banget. Ditambah bakso halus kecil sebagai pelengkapnya. For your info nih, semua adonan bakso di sini bikin sendiri loh Foodies. Jadi bukan cuma dagingnya aja yang fresh, tapi kuahnya juga kental banget karena direbus sama tulang-tulangan sapi sampai kaldunya keluar semua. Kuahnya asinnya udah dapet ya dok ya. Udah gitu lemaknya itu mungkin karena dari tulangnya kali ya. Rebusan sapi. tulang, iya benar. bener. Jadi kuahnya ini Ya. karena tulang sapi direbus. Nah, ini rasanya begini nih, Ki. Lemak-lemak gitu ya. Ah. Lemak-lemak gitu ya. Segar. Teksturnya kenyal. Udah gitu tapi tidak terlalu alot. Iya, Enak bisa ditelan. yang paling penting tidak berbau. Itu dia yang Budis. mantap. Itu yang mantap. Biar makin nikmat, kalau mau masak urat sapi tuh supaya teksturnya pas dan gak ada bau aneh, pastiin direbus lama dengan rempah-rempah kayak jahe dan daun salam. Plus ganti air rebusannya 2 kali, dijamin wangi dan empuk deh tuh. Oke deh Foodies, it's time to belah bakso isi telur dan daging ya. First try bakso isi telur dulu kali ya. Itu tuh. Coba kasih lihat tuh Budis. Pudis. Mantap. Berasap-asap, Bos. Bismillah. Gimana dok rasanya? Mantap. Nih, Budis. Tuh, masih berasap kan? Tuh, kombinasi yang sangat pas. Telur 1 biji, terus Sama bakso ya? dibungkus sama bakso. Mantap. Telur itu biasanya identik dengan bau gitu. Amis. Bau amis, terus bau anir gitu ya. Nah, ini enggak. Semua nih, lembut Banget ya? banget. Gurih, tidak terlalu asin. Ada yang baksonya asin, tapi ini enggak. Foodies, ini tuh telurnya direbus dulu sampai matang, baru dibungkus sama adonan bakso. Makanya pas dibelah, telurnya masih utuh di dalam, bener-bener maknyus deh ya. Dan ini nih Foodies yang bikin hati gemeter banget, pengen langsung hap. Bakso isi daging, dagingnya dicicak halus banget. Jadi pas digigit lembut, tapi tetap berasa dagingnya. Mantap. Gimana Ki? Isiannya gimana? Rasa dagingnya lembut. Karena apa dok? Karena cincangnya halus-halus. Itu kayak di blender gitu. Asin nggak sih? Enggak, pas. Pas banget Budis. Rasanya pas. Rasanya pas. Udah gitu baksonya juga lembut. Ini kombinasi yang sangat pas juga. Nggak kalah sama penyedok ya. Ya. Nih. Mantap ini. Siap, Kek? Foodies buat yang kepengen cobain bakso awan Kingkit yang satu ini, catat jadwalnya ya. Mereka buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jadi mau makan siang atau ngopi-ngopi sore atau dinner malam, boleh banget, semuanya sabi. Pantengin terus makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Gas! Foodies, gini nih kalau Ninja jualan cookies, jago banget nggak tuh ngelemparnya? Curiga saudaranya Naruto nggak sih? Tapi di sini emang kudu satset ya Foodies, karena pembelinya nggak pernah sepi. Padahal jualan cookiesnya hanya 3 rasa aja, keju, nanas, dan coklat. Bu, sini Bu. Nah, ngobrol-ngobrol dikit ya Bu. Udah berapa lama Bu langganan cookies gini Bu? Ini
kebetulan jajanan aku dari masih SMP. Dari SMP. Sekitar tahun 96. Emang ibu sering beli rasa apa aja sih? Kalau rasa favorit aku keju sama coklat. Keju sama coklat ya, Dari Budis. zaman dulu ini favorit aku. Oh, Dia biasa. rasanya konsisten. Udah langganan selama 29 tahun, apa namanya nih kalau bukan loyal mentok ya foodies? Ini mah ada jaminan endel ya nggak sih? Aslinya Pukis ini udah jualan 30 tahunan dan gak punya nama foodies. Di gerobaknya cuma ada tulisan kue Pukis tapi fansnya tetap bertambah. Banyak loh yang bela-belain ke pasar Tambun Bekasi buat jajan Pukis ini. Real ya foodies, rasa gak pernah bohong ya. Budis kita lihat sendiri kan bentukannya. Tuh. Sepertinya dia nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembut ya, Budis. Moshi banget tuh, Budis. Nah. Lembut dong foodies, adonannya itu no bantet-bantet karena bahannya premium punya. Pakai susu bubuk dan juga mentega cair yang gurih dan creamy abis. Khusus Pukis coklat yang mau dicobain Yogi ini ada adonan coklat tambahan dari bubuk dark coklat. Nah, Budis. Kekuatan Pukisnya ini kenapa dia rasanya enak? Karena dia margarinnya, Budis. Aku nggak tahu ya. Margarinnya tuh kayak rasanya tuh kayak juicy banget, ada asinnya dikit, manisnya dikit, nyatu sama coklatnya dan juga adonannya itu. Makanya tuh Pukis yang ini nih enak banget, Budis. Nah, Pukisnya ini tuh aromanya tuh wangi banget, sedep banget aromanya, Budis. Nah, Tin tadi kekuatannya ada di margarinnya, Budis. Aku nggak tahu ya margarinnya tuh beda banget sama yang margarin-margarin lainnya, Budis. Kias kunciannya di margarinnya, no pelit-pelit. Karena Pukis yang udah matang itu masih dibalur lagi dong pakai margarin, bikin Pukis auto gurih dan harum deh tuh, mantap. Sekarang kita cobain yang rasa. Nah, jadi aku nggak tahu nih, Budis, kalau bentukannya nanas sama si keju itu bentukannya sama. Tapi yang aku pegang ini kayaknya ini nanas deh, Budis. Tuh, dia agak sedikit kuning bercampur dengan si margarinnya. Tetap sama, lembut juga. Dan kita langsung cobain ya, Budis. Ini yang rasa nanas. Rasanya tuh nggak jauh beda dari yang coklat tadi. Yang membedakannya cuma ini rasa nanasnya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, dia toppingnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit. Jadi dia nggak terlalu manis. Jadi dia pas banget di mulut, Budis. Serupa tapi tak sama ya foodies. Pukis nanas sama Pukis keju emang mirip-mirip, tapi yang keju ada keju balok kayak begini nih. Sekali lagi gue bilang, dia nggak terlalu manis. Terus juga lembut, nggak keras. Ini jujur deh, Budis. Yang dua tadi itu nanas sama si coklat itu dia agak sedikit anget. Nah, sekarang ini udah dingin nih ya. Nah, jadi perbandingannya dingin sama juga anget itu nggak ada, Budis. Bentukannya sama-sama lembut, nggak juga keras. Manisnya juga nggak berubah. Bayang deh tuh lembutnya foodies, sampai ada yang bilang adonan itu mirip-mirip martabak tapi versi lebih lembut dan juga gurih. Katanya nih sehari bisa habis sampai 50 kg adonan loh. Wih, mantap. Nah, kalau foodies mau kesini, patokan itu di pinggir jalan di depan salon sebelum masuk ke pasar Tambun ya foodies. Kalau di Maps namanya Kue Pukis Kimi Salon. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Sip, menjajan enak foodies. Langsung aja datang dan cobain sendiri, Budis. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Warung di kawasan Sempur Bogor ini punya menu sop tansu. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Ini jajanan apa yuk? Nah, ini dia bestseller yang ada di Ketan Susu Mansur. Ini adalah sop tansu. Ini kombinasi antara ketan
yang masih anget ini di bawah. Dan toppingnya di atas ini adalah buah. Dan satu lagi, ini dikasih susu buat jadi toppingnya juga. Apakah nyambung nih foodies? Wih, meriah bener. Yap, jajanan yang satu ini dinamakan sop tansu karena ketan susu yang biasanya kering justru diguyur kuah susu gitu loh foodies. Makin meriah dan segar dengan tambahan topping buah warna-warni. Cakep. Katanya sih ini kreasi sop tansu pertama di dunia. Wih, apa iya? Masuk rekor nggak tuh? Nah foodies, sebenarnya kalau ketan pakai mangga itu sama kayak mango stickersnya versi Thailand. Cuma kalau ini ketannya memang ketannya masih hangat dan baru matang ini dicampur dengan mangga, buah naga dan juga nangka ini. Tadinya aku pikir bakalan nggak nyambung, tapi ternyata ini enak. Wah, beneran enak foodies. Nih lihat nih, tuh. Pemilihan buah-buahan tropis yang segar ini emang TOP banget sih foodies. Gurih dari ketan ketemu sama manis alaminya mangga, buah naga dan juga nangka yang mengeluarkan rasa khasnya masing-masing. Bener-bener legit dan harum aromatik. Mbak sempat ngerasa penasaran nggak sih sama ketan yang hangat dicampur sama buah-buahan kayak gini, terus ada susunya kayak gini? Yang bikin Mbak pengen nyobain tuh apa sih? Jadi aku juga baru lihat nih sebenarnya kalau misalkan kita campur sama buah mana tidak lagi enak sih. Aku kasih enak banget terutama nih. Ini makanya nih adik-adikku di sini suka banget datang ke sini. Iya bener banget, dan anak-anak juga pasti doyan banget perpaduan antara gurih dan juga manis nih foodies. Nah, kalau menu tansu signature-nya ini makin agak lain nih. Kalau sop tansunya basah dan segar, yang satu ini ketannya justru di torch hingga agak terbakar gitu foodies. Tenang, nggak sampai gosong kok. Toppingnya pakai keju parut dan juga kental manis. Mirip-mirip ketan bakar jadul yang biasanya dikasih serundeng, tapi ini versi naik kelasnya ya foodies, ya nggak sih? Kalau versi signature-nya ini foodies, ini ketannya gurih, tapi rasa smoky-nya ini yang ditors dibakarnya ini berasa banget ketika ada di lidah. Wah, dicampur dengan ada susu kental manis dan juga gurihnya keju. Wah, ini perpaduan yang pas banget nih foodies. Ini menari-menari di dalam mulut nih foodies. Buat foodies yang gak terlalu suka manis, yang satu ini kayaknya emang paling pas. Manis dan gurihnya yang seimbang bikin tansu bakar jadi menu paling laris di sini. Udah nyobain yang originalnya belum, yang signature-nya belum. Ini enak banget. Kalau menurut aku ya ini jadi favorit aku. Ternyata ketan putih di sini tuh bisa diganti sama ketan hitam juga loh. Iya, kayak bubur ketan hitam menjadi bestingnya bubur kacang hijau itu tuh. Tinggal tambahin es krim vanila dan juga potongan buah nangka. Aduh, level menggodanya maut banget ya foodies. Nah, kira-kira nih foodies mau pilih yang mana yuk? Ketan hitam apa ketan putih? Pilih yang manapun mah gak ada yang salah kok foodies, sama-sama lazis. Kita tos dulu, tos piringnya. Nah, makan. Fix ya, ini warung komplit buat cemil-cemil aneka jajanan manis nih. Yuk foodies, kita meluncur ke kawasan Air Mancur Bogor. Oke, kita ketemu di sana. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau Banyuwangi punya nasi tempong, Tangerang juga punya nih jagoannya, namanya nasi jagal. Disebut nasi jagal karena lokasi warung nasi ini cuma selangkah dari Penjagalan alias RPH, Rumah Potong Hewan Bayur, Kota Tangerang. Nasi jagal ini tuh isinya super minimalis bingis dan super satset nyajiinnya. Cuma nasi putih sama daging sapi yang dimasak sama kuah semur, mirip krengsengan gitu tuh foodies. Sederhana banget ya, tapi nyantol tuh di hati warga Tangerang. Nasi jagal ini pakai sandung lamur dan daging area kepala tuh foodies. Dagingnya direbus selama 7 jam hingga empuk, dipotong kecil-kecil, lalu dimasak lagi bareng sama kuah semurnya. Ini dia foodies, nasi jagal khas Tangerang tuh. Lihat
lihat ya, kelihatannya ini kayak berminyak gitu, tapi kayaknya sih ini bukan minyak-minyak yang aku ini ya. Tuh, ini tuh kayaknya tapi enak loh foodies loh. Bawang berambangnya tuh akeh banget ya bawang goreng. Tapi apakah ini rasanya seberminyak itu, kita langsung cobain soalnya Kinyong pertama kali ini nyobain nasi jagal. Meski kelihatan oily, tapi jangan salah yo, ini tuh dimasaknya tanpa minyak sama sekali loh foodies. Cius! Canggih nggak tuh? Yuk silahkan coba buktikan rasanya Yudas. Rasanya foodies dominan manis. Kecapnya berasa banget dan ternyata nggak seberminyak itu. Kelihatannya kan dia berminyak banget nih. Tapi ternyata ini tuh dia kayaknya minyak yang keluar dari dagingnya gitu selama proses pemasakan. Dan rasanya yang tadi aku bilang dominan manis dan dagingnya juga empuk. Apalagi ditambah pakai bawang goreng, rasanya jadi mantep. Mantep banget ini. Nah, kuah hitam ini nih pembeda nasi jagal dengan kerengsengan foodies. Terbuat dari kecap, cabai rawit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan juga sagu yang digodok sekitar 1 jam. Pokoknya aduk terus sampai kuahnya pekat dan juga kental ya. Oh ya foodies, karena sandung lamur itu kaya akan lemak, nah minyaknya ini secara alami keluar selama proses pemasakan. Jadi tenang aja, di lidah nggak bakal lengket-lengket kok. Kalau misalnya kalian nggak suka ada, aduh kok rasanya manis doang sih, tenang, ada sambal juga nih foodies. Tuh, di sini udah dikasih, kita tambahin lagi boleh juga. Kita langsung pakai sambalnya ya foodies ya. Ditambahin sambal rasanya makin gandos foodies. Sambal Bu Zahra ini tuh pedesnya beneran nampol foodies. Jadi hati-hati ya, jangan kejebak langsung ambil banyak. Oh, ini tuh dagingnya bener-bener empuk nih foodies tuh. Dan ini tuh beneran nasi jagalnya Bu Zahra ini, dia tuh rame banget loh foodies. Dilihat nih, lihat aja tuh. Kita sistem sharing lagi nih mejanya nih. Kalian, aku mau tanya-tanya nih sama customer di sini nih. Misi, ini makannya udah sering di sini. Ini emang temen atau bukan? Oh bukan, ini berarti nggak saling kenal ya? Kita baru kenal beneran nih foodies nih ya, kita ya. Ini kan sepanjang jalannya aku lihat nasi jagal semua, nasi jagal siapa ABC, sampai akhirnya kenapa memilih nasi jagal yang di sebelah sini, Ibu Zahra? Ciri khas rasa yang berbeda. Punya ciri khas rasa yang berbeda. Iya. Rasanya mungkin sama kayak semur, cuman ini ada rasa yang bikin bisa datang lagi di sini. Oh, punya ciri khas berbeda sama yang. Tapi Mas udah pernah cobain yang lainnya juga? Iya, udah dari. Ini terakhir nyobain berhentinya di sini. Oh, jadi nggak ini lagi. Tapi mungkin semuanya enak, cuman ini paling cocok sama lidahnya Mas Tio ya. Gak heran nih foodies, saking ramenya sehari aja tuh warung ini bisa habis sampai 50 kg daging loh. Tuh yang beli datang dan pergi ya kan? Potongan yang kecil-kecil dan juga dominan sandung lamur pas ngunyahnya kayak jadi seru banget. Kenyal bingo, empuk, lembut tapi crunchy di luar. Plus juga gurih dari lemaknya nih. Ih, mamam ya. Endes. Oh, nih lihat foodies, aku tambahin pakai telur asin. Kita cobain ya. Ini rasa sandung lamur daging ini, rasa jagalnya manis, terus habis itu dagingnya empuk, ditambah rasa asin-asin dari endok asin. Wih, cobain sendiri foodies. Pasangannya nasi jagal emang paling serasi sama telur asin foodies. Bikin balance tuh sama kuah semurnya nasi jagal. Apalagi makannya sama kerupuk udang. Wah, seru banget sih di mulut. Nah foodies, buat kalian yang mau cobain sendiri nasi jagal Ibu Zahra kayak sing tak makan ini sekarang, langsung aja datang ke daerah Bayur ya ini ya.
daerah Bayur, Tangerang tuh. Langsung cobain sendiri. Harganya mulai 16 ribuan aja Budis. Murah meriah, ramah di kantong. Jangan lupa ini tuh boleh belinya harus pakai nasi Budis. Mau dibungkus juga nggak boleh lauknya doang. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ayo makan lagi Mas, makan lagi. Lokasi tambah, kerupuk-kerupuk. Abang, pesen satu porsi lagi. Makan, makan. Budis! Saya lagi adu skill kotokan nih sama Mas Kelvin. Iya. Di Tambuah Malimpa. Ya. Nih pertanyaannya nih. Kita udah 15-20 menit nih. Udah lebih. Nah, tujuannya buat apa? Ini tangan udah mulai pegel nih. Buat dikentelin. Kita harus make sure kalau ini kental, baru dia rasanya enak. Nah, pertanyaannya kenapa nggak pakai mixer aja? Kenapa harus manual gitu Beda loh? dong. Kenapa? Kita ada ciri khasnya di sini. Wadidaw, teh talua jadul emang mantul ya, tapi bikinnya kudu usaha pol nih Foodies. Nah kalau udah cukup dikocoknya, itu tandanya si kocokan telur ini nggak bisa tumpah. Oke, kita tes ya. Boleh ya? Satu, Oke, dua, satu, tiga. dua, tiga. Oh my god, bener lagi nggak tumpah. Wah. Nah, Mas Kelvin, saya mau nanya juga. Kalau misalnya ada orderan 100 gelas, jadi kocokannya 100 gelas Iya gitu? harus pakai tangan. Wow, keren. Lihat tangan saya. Oh iya bener. Gede sebelah. Lihat tuh. Saya baru sebentar aja udah langsung keluar urat-uratnya. Teh talua di sini resepnya asli racikan perpaduan daerah Kabang Jahe dan juga Pariaman Foodies. Sumatera Pride lah ya pokoknya, pantas rasanya otentik. Budis, ini nih Malimpa dari Tambuah Malimpa, teh talua Malimpa. Ini ya yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Melimpahnya. Melimpahnya itu ya. Wah ini nih bubuk ini nih yang bikin makin enak ya. Bubuk cinta. Bubuk cinta, pinter banget ya. Emang nama Kelvin tuh pinter banget mengaduk cinta ya kan. Oke deh Foodies, waktunya Indonesia bagian icip-icip. Yeay, udah ada teh talua Malimpa, mie abui, nasi goreng barendo, lonsai alias lontong sayur padang, dan juga roti cane. Langsung aja kita makan bareng, gasken. Kita cobain ya sekarang. Rasa telurnya berasa banget ya, creamy banget. Terus ditambah emang tadi tambahan bubuknya itu menambah citra rasa yang ada pahitnya sedikit. Ditambah teh, ada rasa coklatnya juga. Pokoknya lengkap rasanya. Ini tuh racikannya bikin rasanya kayak jadi akur gitu ya Foodies. Lazis. Walaupun kental manisnya banyak, tapi rasanya tetap balance loh. Soalnya ada campuran teh dan juga bubuk coklat di atasnya. Dan yang paling penting, ini tuh nggak amis loh Foodies. Cakep ya. Oke deh, sekarang kita beralih yuk ke nasi goreng barendonya dulu nih Foodies. Rasanya sedikit pedas, rempahnya juga berasa. Terus, nah yang spesialnya, ini nih Foodies, daging sapinya. Daging sapinya yang empuk, begitu dikunyah, langsung lumer di mulut. Meskipun kelihatannya keras, tapi ternyata pas nyampe di mulut. Selembut itu, langsung rapuh di mulut. Lama banget. Alamak, rasa telur barendonya itu daging sapi plus nasi gorengnya benar-benar bermain di lidah. Perpaduan bumbu racikan khas Bukit Tinggi yang ada sentuhan rasa karinya dicampur daging yang rasanya manis plus telur barendo yang gurih. Top banget Foodies. Sip, sekarang kita lanjut. Yuk geser ke mie abuih alias mie rebusnya. Ini bukan mie instan loh ya Foodies, tapi olahan mie yang dimasak pakai bumbu khas Padang, pakai daging juga nih kayak nasi gorengnya. Kalau dari kuah, gurihnya dapet, pedesnya juga dapet. Kalau saya mau bilang,
ini jauh lebih pedas daripada nasi gorengnya, foodies. Ini salah satu bumbunya adalah ada ebinya yang bikin gurih, si mie abui ini. Memang dagingnya ini memang bermain ya. Di saat rasa mie-nya gurih, ditambah dengan dagingnya langsung kaya gitu rasanya, foodies. Ada manisnya, ada gurihnya, dan ebinya juga berasa, foodies. Dagingnya ini ngegocek rasa mie-nya tuh foodies. Secara kalau mie-nya aja kuat dirasa gurih plus pedas. Tapi pas kena dagingnya jadi ada manis-manisnya gitu. Ih, unik banget. Oke, foodies. Selain mie abui, nasi goreng Barendo, di sini juga ada lontong sayurnya. Nah, yang menjadi ciri khas, salah satu makanan ciri khas Padang, lontong sayur. Dan juga ada canenya nih, foodies ya. Tuh, cane keju coklat. Oke deh, kalau kamu mau cobain juga boleh. Tapi kira-kira kemana nih, Vin? Spill dong lokasinya. Nah, foodies, buat kalian yang penasaran bisa langsung datang ke Tabu Amalimpa, Jalan Bendaraya, buka dari jam 7 pagi sampai setengah 2 pagi. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.